Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlina Syam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan sosiologi pendidikan. Sebenarnya, apa sih itu sejarah? Nah, sejarah adalah suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang berisikan fakta-fakta maupun bukti-bukti yang nyata, serta terdapat peninggalan yang dapat dibukukan dan diambil nilai-nilainya untuk memperbaiki kehidupan yang akan datang. Sejarah dan perkembangan sosiologi pendidikan berawal dari ilmu sosiologi umum atau sosiologi mikro yang muncul pada abad ke-18. Ilmu sosiologi mulai melepaskan diri dari ilmu filsafat dan berdiri sendiri sejak abad ke-19. Istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte pada tahun 1798 sampai dengan 1857 dalam bukunya Cours de Philosophie Positive. Selanjutnya yaitu tokoh sosiologi. Tokoh sosiologi di sini ada 4. Yang pertama, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini merupakan cendekiawan muslim yang hidup pada masa pertengahan Islam. Beliau ini dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Ibnu Khaldun bukan hanya seorang filsuf, melainkan juga sosiolog, politikus, dan ahli sejarah. Sosiologi menurutnya merupakan sarana untuk memahami sejarah dan kondisi sosial masyarakat pada suatu generasi, proses perubahan dalam suatu masyarakat, faktor serta pengaruhnya dalam peradaban suatu bangsa. Selanjutnya yang kedua itu Bapak Auguste Comte. Beliau ini merupakan ilmuwan asal Prancis yang juga mendapat julukan sebagai bapak sosiologi. Beliau merupakan tokoh yang menganut aliran positivisme yang cukup terkenal. Penganut positivisme ini percaya jika masyarakat merupakan salah satu bagian dari alam yang mana menggunakan metode penelitian empiris yang digunakan untuk hukum-hukum sosial. Nah, selanjutnya yaitu ada Bapak Herbert Spencer. Beliau ini merupakan seorang filsuf asal Inggris sekaligus pemikir dari teori liberal klasik yang terkemuka. Meskipun sebagian besar dari karya-karyanya menuliskan tentang politik, namun dirinya lebih dikenal dengan julukan Bapak Darwinisme Sosial. Spencer menganalisis masyarakat dengan mengibaratkan sebagai sistem evolusi. Beberapa teori yang ditemukan dalam Herbert Spencer dalam perumusannya yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama itu menurut beliau, objek sosiologi yang utama adalah keluarga, agama, politik, industri, serta pengendalian sosial, termasuk pula di dalamnya yaitu masyarakat setempat, pembagian kerja, asosiasi, pelapisan sosial, ilmu pengetahuan, dan penelitian mengenai keindahan dan kesenian. Di tahun 1879, beliau mengemukakan mengenai teori evolusi sosial yang sampai saat ini masih digunakan meskipun banyak mengalami perubahan. Kemudian, dia juga meyakini jika masyarakat mengalami evolusi dari yang awalnya merupakan masyarakat primitif dan kemudian menjadi masyarakat industri. Dan sebagai organisme, manusia berevolusi sendiri terlepas dari tanggung jawab dan kemauannya serta di bawah suatu hukum. Selanjutnya, tokoh yang keempat itu ada Emile Durkheim. Nah, Durkheim lebih membicarakan tentang kesadaran kolektif yang digunakan sebagai kekuatan moral untuk mengikat individu di dalam suatu masyarakat. Nah, melalui tulisannya yaitu The Division of Labor in Society, Durkheim menggunakan pendekatan kolektivis untuk sebuah pemahaman jika masyarakat dapat dikatakan modern atau primitif
primitif. Solidaritas tersebut dalam bentuk nilai adat istiadat serta kepercayaan yang diyakini bersama. Pada masyarakat primitif, mereka dipersatukan dengan ikatan moral yang kuat serta memiliki hubungan yang terjalin yang dinamakan solidaritas mekanik. Sedangkan untuk masyarakat modern, kesadaran kolektif tersebut menurun dikarenakan adanya ikatan dengan pembagian kerja yang rumit serta saling ketergantungan yang disebut dengan solidaritas organik. Nah, setelah kita mengetahui tokoh-tokoh dari sosiologi, sekarang kita akan masuk pada tokoh-tokoh dari sosiologi pendidikan. Nah, yang pertama itu ada Lester Frankworth. Nah, beliau ini dianggap sebagai salah seorang pelopor sosiologi di Amerika Serikat. Sebagai tokoh sosiologi, ia telah berhasil merumuskan tujuan sosiologi, yaitu membentuk suatu sistem sosiologi yang akan menyempurnakan kesejahteraan umum manusia. Nah, dengan tujuan tersebut, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari apa yang dilaksanakan manusia. Watt membagi sosiologi menjadi pure sosiologi atau sosiologi murni dan sosiologi terapan. Nah, sosiologi murni adalah sosiologi yang mempelajari dan meneliti asal dan perkembangan gejala-gejala sosial. Sedangkan sosiologi terapan adalah sosiologi yang mempelajari perubahan-perubahan dalam masyarakat karena usaha-usaha manusia. Nah, selanjutnya yaitu John Dewey. Nah, John Dewey ini dikenal sebagai seorang filosof terkemuka di Amerika Serikat di bidang pendidikan, estetika, dan teori politik. Dewey sebagai ahli dalam bidang sosiologi pendidikan berpendapat bahwa begitu esensinya hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat. Dewey melihat nyata adanya perubahan struktur sosial dari bentuk semula yang masih bersahaja. Dalam perubahan tersebut, betapa kecil dan bahkan tidak ada sama sekali peranan penyiapan anak didik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan agar mereka menyadari masyarakat baru yang tumbuh di sekitarnya. Nah, selanjutnya tokoh yang ketiga yaitu Emile Durkheim. Nah, beliau ini membagi bidang sosiologi menjadi 7 bagian, yakni yang pertama sosiologi umum, sosiologi agama, sosiologi hukum dan moral, sosiologi tentang kejahatan, sosiologi ekonomi, demografi, dan sosiologi estetika. Selanjutnya yaitu Karl Mannheim. Beliau berpandangan bahwa sosiologi yang terkenal adalah sosiologi pengetahuan sebagai suatu cabang sosiologi. Sosiologi pengetahuan adalah sosiologi yang khusus menelaah hubungan antara masyarakat dengan pengetahuan. Teori yang terkenal dari Mannheim ini adalah teori krisis. Ia berpendapat bahwa akar dari segenap pertentangan yang menimbulkan krisis terletak dalam ketegangan-ketegangan yang timbul di semua lapangan. Tokoh sosiologi pendidikan selanjutnya yaitu George Paine. Menurut Paine, sosiologi pendidikan adalah sosiologi sosial, di mana ilmu yang membahas dan menjelaskan dalam institusi sosial, kelompok sosial yang terdapat hubungan-hubungan sosial, di mana dengan interaksi sosial itu, individu-individu dapat mengorganisir pengalaman-pengalaman. Nah, dengan definisi ini, Paine membedakan objek antara psikologi pendidikan dengan sosiologi pendidikan. Setelah kita mengetahui tokoh-tokoh dari sosiologi pendidikan, sekarang kita masuk pada paradigma sosiologi pendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa paradigma itu adalah cara seseorang memandang kenyataan dalam kehidupan. Nah, dalam dunia sosiologi terdapat beberapa paradigma, antara lain paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Paradigma fakta sosial itu dalam kajian sosialnya melihat berbagai fenomena seperti interaksi sosial, dinamika sosial, kelompok sosial, konflik sosial, dan lainnya.
Paradigma fakta sosial melihat bahwa masyarakat atau manusia dari sudut pandang makrostrukturnya. Nah, dan yang kedua itu paradigma definisi sosial. Paradigma definisi sosial ini adalah salah satu aspek khusus dari karya Weber yang dalam analisanya tentang tindakan sosial. Nah, ada 3 teori yang termasuk dalam paradigma definisi sosial, yaitu teori aksi, interaksionisme simbolik, dan fenomenologi. Nah, dan yang ketiga yaitu paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial ini merupakan paradigma ketiga yang memusatkan perhatiannya kepada hubungan manusia dengan lingkungannya. Lingkungan tersebut terdiri atas objek sosial dan objek non-sosial. Terdapat 2 teori dalam paradigma perilaku sosial ini, yakni teori behavioral sosiologi dan teori exchange. Itulah penjelasan saya tadi mengenai sejarah dan perkembangan sosiologi pendidikan, tokoh sosiologi pendidikan, dan paradigma sosiologi pendidikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.